Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil muhtari man da'ana ilaihi bil idzni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Allahumma wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin salatan tamla'u khazainallah nura wa takunu lana walil mu'minina farajan wa farahan wa surura wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para guru, para orang tua, seluruh jamaah kaum muslimin wal muslimat yang hadir pada pagi hari ini di Masjid Al-Muqarrabin, semoga Allah selalu berikan panjang umur, sehat wal afiat, diberkahi oleh Allah dalam bulan Rajab, bulan Sya'ban, diberikan oleh Allah umur panjang, sehat wal afiat, bertemu dengan bulan suci Ramadan. Pertama dan yang paling utama, syukur alhamdulillah, berkat rahmat taufik hidayah beserta inayah dari Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini kita masih bisa bersama-sama menjalankan perintah Allah dan Rasul, yakni salat subuh berjamaah. Harapan dan doa kita semoga seluruh aktivitas amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tercurah keharibaan sang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Hadirin wal hadirat, pembahasan kita berlanjut tentang fi sifati karomihi sallallahu alaihi wasallam, menjelaskan tentang sifat dermawannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karom artinya adalah sifat dermawan. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan bimbingan, memberikan satu anjuran untuk menjadi orang yang dermawan, orang yang sahih. Sampai beliau satu katakan dalam satu hadis bahwa orang yang sahih, orang yang dermawan ini dekat dengan Allah. Orang yang dermawan ini dekat dengan manusia. Orang yang dermawan ini dekat dengan surganya Allah. Kemudian orang yang dermawan ini dijauhkan dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau yang memberikan satu bimbingan itu, dan beliau yang memberikan contoh di dalam sifat karom atau sifat dermawan yang beliau contohkan dalam perjalanan hidup beliau. Kita sebagai umatnya punya kewajiban untuk mencontoh dari sifat karomnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma annahu qala ma su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'an qattu faqala la. Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari sifat karomnya beliau, dari sifat dermawan beliau, dari segala macam urusan di dalam masalah ilmu, urusan di dalam masalah materi, urusan di dalam masalah pekerjaan, tenaga, pikiran, semua Nabi Muhammad adalah memberikan contoh karom mulia, dan beliau adalah selalu memberikan kepada siapa saja, terutama pada saat itu dalam kehidupan para sahabatnya. Satu contoh dari sifat karomnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari beliau adalah untuk memberikan kasih sayang, memberikan cinta kasih kepada para sahabatnya. Tidak ada cerita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh para sahabat atau dimintain sesuatu oleh para sahabat dengan sebuah jawaban la. La itu artinya tidak. Beliau selalu memberikan pelayanan yang baik. Itu diantara sifat karom yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi ketika seseorang itu membutuhkan dari Nabi nasihat, pasti diberikan nasihat. Kalau dia adalah menanyakan sesuatu, maka Nabi Muhammad akan memberikan jawaban sesuatu itu yang menyenangkan, yang memberikan satu kebahagiaan bagi orang yang menanyakannya. Dan juga di saat Rasulullah SAW
dimintai sebuah materi, maka beliau tidak ada kata la untuk tidak memberikan. Pasti beliau akan memberikannya. Bahkan dalam salah satu sifat mulia beliau, kalau saat itu tidak ada, beliau akan niat atau memberikan satu jawaban, hari ini saya belum punya, nanti akan aku berikan pada waktu-waktu yang lain, nanti kalau sudah ada. Ini diantara apa? Sifat karomnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kana sallallahu alaihi wasallam la yus'alu syai'an illa a'tahu summa ya'udu ala kuti amihi wa yu'athiru minhu hatta la rubbama ihtaja qabla inqidha'il am illam ya'tihi syai'. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di masa itu makanan pokok di antara pada saat zamannya Nabi Muhammad itu lebih banyak adalah tamar. Tamar itu adalah kurma. Kurma ini mempunyai daya kekuatan yang sangat luar biasa, artinya bertahan lama. Ya. Makanya kalau orang panen kurma itu ada sebagian adalah disimpan untuk kepentingan sehari-hari, untuk makanan sehari-hari. Maka banyak yang kisah-kisah yang kita sudah terangkan, Nabi Muhammad sering, beliau hanya menikmati hidangan itu hanya kurma dengan mak, ya, air dengan kurma saja. Maka ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada seseorang meminta kepada Nabi yaitu bahan makan yakni kurma, maka Nabi akan memberikannya dan akan memberikannya yang paling bagus. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengamalkan firman Allah yang selalu disampaikannya, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Mimma tuhibbun, sesuatu yang paling dicintainya. Ketika Nabi Muhammad pada saat itu mempunyai kurma yang sangat bagus. Kalau dikenal oleh kita, kalau kurma itu apa? Ajwa. Ajwa ini kurma yang termahal, yang paling bagus. Bahkan kurma ini dinisbah kepada Nabi. Kalau orang ngomong bila bicara ajwa, ini kurma Nabi. Lain Nabi Muhammad memberikan yang terbaik untuk seseorang yang memintanya. Kemudian kalau dia sudah diberi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau masih ada sisa, kurma tersebut akan disimpan oleh Nabi. Dan nanti istidad, kalau tadi orang itu ada yang minta lagi. Artinya apa? Disimpan bukan untuk kita sayang. Ya, kalau kita kan nyimpannya untuk sayang, ini untuk saya ini, ya, untuk kepentingan pribadi kita. Gitu. Kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau beliau menyimpan, ini adalah istidad beliau mempersiapkan kalau ada orang yang membutuhkan lagi, atau mungkin orang yang tadi meminta akan membutuhkan di waktu yang lain. Artinya dipersiapkan untuk diberikan, bukan untuk kita disembunyikan untuk tidak diberikan. Itu adalah sifat kemuliaan karomnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kana sallallahu alaihi wasallam la yakadu yaqulu li syai'in la fa idza huwa su'ila fa arada ayyaf'ala. Qala na'am wa illam yurid ayyaf'ala sakata. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika ada seseorang meminta sesuatu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika minta sesuatu itu, entah itu sebuah nasihat atau itu sebuah pekerjaan yang harus dilakukan oleh Nabi, maka ketika Nabi Muhammad menghendaki nerima ajakan-ajakan dan permohonan itu, maka Nabi Muhammad untuk segera melakukannya untuk orang tersebut. Kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kira-kira enggan dan segan untuk melakukannya, maka Nabi Muhammad sakata. Sakata itu artinya diam. Jadi beliau tidak langsung memberikan jawaban yang menyatakan enggak, saya enggak mau, gitu, enggak ada. Kalimat itu tidak pernah terjadi di dalam ucapan-ucapan yang mulia dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwatan nasi bil khair
Sahabat Ibnu Abbas menyatakan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu manusia yang paling dermawan. Gak ada lagi duanya. Ya. Manusia yang paling dermawan. Karena memang Allah menciptakan Nabi Muhammad itu disebut dalam Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim. Jadi di atasnya, kalau ada akhlak yang agung, Nabi Muhammad yang paling agung. Kalau ada akhlak yang mulia, Nabi Muhammad yang paling mulia. Kalau didapetin orang yang dermawan, Nabi Muhammad yang paling dermawan. Kalau ada orang pemaaf, Nabi Muhammad yang paling pemaaf. Kalau ada orang yang sobar, maka Nabi Muhammad paling sobar. Karena beliau dipuji oleh Allah, disanjung oleh Allah, wa innaka la'ala khuluqin azim. Di atas segala-galanya, dari nisbah kepada manusia, Nabi Muhammad adalah yang paling agung. Memang Allah kehendaki Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Khataman Nabiyyin. Banyak sekali keagungan-keagungan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai pengaruh dari kemuliaan itu, keagungan itu membawa berkah kepada siapa? Kepada kita sebagai umatnya. Umatnya ke bawah menjadi umat yang hebat, istimewa. Bagaimana tidak? Nilai ibadah umat Nabi Muhammad saatan, sekejap saja bisa mengalahkan nilai ibadahnya Bani Israel yang ditempuh 83 tahun siang dan malam, sampai disifati oleh Nabi, wahum la ya'sunallah walau tarfata aini, seolah-olah mereka itu tidak pernah maksiat kepada Allah walaupun sekedipan mata. Tapi ini bisa dikalahkan dengan kemuliaan umat Nabi Muhammad di dalam ibadah sekejap. Yang Allah sebutkan turunnya surat Al-Qadar, turunnya malam Lailatul Qadar, ini hanya takhusus li ummati Muhammadin, tidak diberikan oleh Allah kepada umat yang lain. Umat yang dipuji, yang istimewa, masuk di dalam Al-Quran firman-Nya Allah, ya umat Nabi Muhammad, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Ini keberkahan ke bawah, bisa babiah apa? Kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat Nabi Muhammad ibadah dikasih ringan sama Allah. Dikasih ringan, sholat cuman 5 waktu, terhitung 17 rakaat saja. Nilainya sebanding dengan khomsina auqat, ya, 50 waktu, ya, cuma 17 rakaat berarti punya nilai yang begitu besar. Ini karena apa? Karena kemuliaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita juga menjadi umat yang istimewa, dihidupkan oleh Allah fi zamanil akhir, zaman akhir sampai nanti menuju kepada, ya, yaumul qiyamah. Umat Nabi Muhammad tapi diberikan wa'ad, janji oleh Allah Subhanahu wa taala, yadkhulunal jannata minal awwalin, kemudian masuk surganya duluan. Ini kan karena berkah kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kudu bersyukur banget Allah menjadikan kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada satu kitab khusus, Pak, yang di dalam kitab ini menerangkan tentang semua kemuliaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama kitabnya adalah Syarful Ummah Al-Muhammadiyah, yaitu kemuliaan-kemuliaan umat Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak sekali kemuliaan-kemuliaan ini bil barokahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ulamanya Nabi Muhammad, kita punya guru, nanti sampai kepada keguruan itu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita punya ilmu musalsal, ilmu yang terus mata rantainya tidak akan terputus, karena sambungan terus dari satu ke guru. Ini adalah keilmuan yang dimiliki oleh ulama-ulama kita. Kemudian Nabi mengangkat kedudukan para ulama-ulama Nabi Muhammad ini
beliau muliakan dengan sebutan apa? Ulama ina. Ulama ina artinya ulamanya Nabi Muhammad. Seseorang yang mengambil silsilah keilmuan dari Nabi Muhammad, dari guru ke guru, kemudian misinya masih jelas, dakwahnya masih jelas berdasarkan apa yang telah diajarkan oleh Nabi, dengan ketulusannya, dengan keikhlasannya. Kemudian mereka tidak ada unsur tahrifat wa tabdilat, mereka tidak ada keinginan untuk merusak nilai-nilai ajaran baginda Nabi Muhammad SAW. Maka orang yang punya misi kayak begitu, apa kata Nabi Muhammad SAW? Beliau sebutkan bahwa ulama kami ini adalah seperti anbiya Bani Israel. Jadi ulamanya Nabi Muhammad SAW adalah seperti anbiya Bani Israel, setingkatan dengan nabi-nabi di Bani Israel. Ini semua adalah karena kemuliaan Nabi kita Muhammad SAW. Sifat kemuliaan Nabi Muhammad, sifat karomnya Nabi Muhammad, derajat Nabi Muhammad terlebih-lebih dinyatakan oleh Sayyidina Abu Abbas, wa kana ajwad ma yakunu fi syahri Ramadan. Terlebih-lebih sifat karomnya Nabi akan lebih tampak lagi, lebih mulia lagi, lebih tinggi lagi, lebih besar lagi di saat di bulan mulia, yakni bulan Ramadan. Jadi kalau Nabi Muhammad berbagi di bulan Ramadan akan melebihi dari bulan-bulan yang lain. Sifat karomnya adalah lebih tinggi lagi, yaitu pada saat bulan Ramadan. Wa kana ajwata ma yakunu fi syahri Ramadan hatta yang salihah fayatihi Jibril wa yu'ridu alaihi al-Quran fa idza laqiyahu Jibril kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwata bil khairi minar rihi al-mursalati. Sampai malaikat Jibril pun mengikut menggelari memberikan satu lakop kedudukan kepada Nabi Muhammad. Dermawannya Nabi Muhammad ini digambarkan lebih dermawan daripada angin yang berhembus. Kalau angin berhembus ini kan nggak pernah ini Pak, nggak pernah ada kemudian ada menghalangi angin, nggak ada, ya. Jadi berhembus dengan terus menerus, nggak putus-putus. Nah itu sifat dermawannya Nabi Muhammad SAW. Termasuk Nabi Muhammad, ya, sifat ajwadnya Nabi Muhammad terhadap amaliyah Al-Quran, terutama di dalam bulan Ramadan ini. Beliau adalah selalu tadarrus qiraatul Quran, kemudian disimak oleh malaikat Jibril alaihi salam. Sehingga kenapa umat Nabi Muhammad itu kalau bulan Ramadan kok berbondong-bondong qiraatul Quran, tadarrus Quran, itu ittiba kepada Nabi Muhammad. Jadi di masa hidup Nabi Muhammad kalau Ramadan datang itu malaikat Jibril tiap malam menemui Nabi Muhammad. Kemudian malaikat Jibril menyimak qiraahnya Nabi Muhammad SAW, tadarrus. Maka tadarrus yang benar, yang ittiba kepada Nabi Muhammad, ya seperti kisahnya Nabi Muhammad dengan malaikat Jibril tersebut. Dengan apa? Jadi ada yang qiraah, ada yang mustami' menyimak, bukan qiraah sendiri. Kalau qiraah sendiri kita nggak tahu ada salah atau tidak, nggak ada yang nyimak. Jadi kita kudunya adalah kalau tadarrus disimak satu persatu, ya. Bahkan yang nyimak lebih banyak daripada yang qiraah. Kalau di tempat kami, di masjid kami sana, setiap tadarrus sesuai jumlah orangnya, Pak. Misalnya ada 20 orang, berarti saya baca itu disimak 19 orang. Nanti teman kita baca disimak lagi 19 orang. Terus begitu sampai selesai. Kemudian dibacanya adalah sesuai dengan perintahnya Allah dan Rasul, warattilil Qur'ana tartila. Kemudian Nabi Muhammad juga mengajarkan zayyinul Qur'an bi aswatikum, hiasi Al-Qur'an dengan suaramu yang indah. Semoga Allah memberkahi pada kita semua bisa ittiba mengikuti dari sifat karomnya Nabi, kedermawannya Nabi Muhammad SAW dengan materi, tenaga, pikiran, doa, semuanya kita ittiba kepada Nabi, selalu usaha untuk dermawan.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika 'azimi sultani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tamla'u khazainallah nura. Takunu lana lil mu'minina farajan farahan wa surura wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqi walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.